Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Biokimia Hati. Tanpa berlama-lama lagi saya akan memulai pemaparan materi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi ini, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan biokimia hati. Biokimia hati adalah cabang ilmu biokimia yang mempelajari proses kimia yang terjadi di dalam hati, meliputi metabolisme karbohidrat, protein, lemak, detoksifikasi zat asing, sintesis protein plasma, pembentukan empedu, penyimpanan vitamin dan mineral, serta regulasi homeostasis tubuh. Hati merupakan organ metabolik terbesar yang berfungsi menjaga keseimbangan berbagai zat di dalam tubuh melalui reaksi enzimatik yang kompleks. Organ utama yang berperan di sini adalah hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang terletak di rongga perut kanan atas. Secara anatomi, hati terdiri atas lobulus kanan dan lobulus kiri, dipisahkan oleh ligamen sabit, serta ada juga ligamen bulat dan ligamen koroner, serta memiliki kandungan empedu di bagian bawah sebagai tempat penyimpanan empedu. Secara mikroskopis, hati tersusun atas unit fungsional yang disebut lobulus hati. Di dalam pada slide ini terdapat gambar lobulus hati, yang dimana di dalam lobulus hati terdapat berbagai jenis jaringan dan sel yang bekerja sama menjalankan fungsi biokimia hati. Jaringan yang berperan dalam proses biokimia hati ini meliputi yang pertama jaringan epitel kelenjar yang tersusun atas hepatosit sebagai sel utama hati dan berfungsi sebagai pusat metabolisme tubuh. Lalu yang kedua jaringan ikat yang membentuk kapsul hati dan menopang struktur lobulus. Lalu yang ketiga jaringan darah atau sinusoid hati yang berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan hasil metabolisme. Lalu yang keempat jaringan imun yang diwakili oleh sel Kupffer sebagai sistem pertahanan hati. Lalu yang terakhir yang kelima jaringan epitel saluran empedu yang tersusun atas kolangiosit dan berfungsi menyalurkan empedu menuju saluran empedu. Lalu biokimia hati juga melibatkan beberapa sistem tubuh, yaitu yang pertama sistem pencernaan melalui produksi empedu yang membantu emulsifikasi dan penyerapan lemak. Yang kedua sistem peredaran darah melalui vena porta hepatica yang membawa nutrisi dari saluran cerna dan arteri hepatika yang membawa oksigen menuju hati. Dan yang ketiga sistem endokrin melalui metabolisme hormon serta pengaturan kadar glukosa darah. Lalu keempat sistem ekskresi melalui proses detoksifikasi obat dan zat toksik serta pembuangan bilirubin dan hasil metabolisme melalui empedu. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan proses biokimia utama yang terjadi di hati. Hati merupakan organ metabolisme terbesar yang berfungsi mengatur metabolisme zat gizi, menghasilkan berbagai molekul penting, menetralisir racun, serta menyimpan cadangan energi. Secara umum, fungsi hati dibagi menjadi 6 proses utama. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Hati menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Saat glukosa darah tinggi, glukosa disimpan sebagai glikogen melalui glikogenesis. Saat tubuh membutuhkan energi, glikogen dipecah menjadi glukosa melalui glikogenolisis. Jika cadangan glikogen habis, hati membentuk glukosa baru dari laktat, gliserol, dan asam amino melalui gluconeogenesis. Yang kedua yaitu metabolisme lipid. Hati mensintesis asam lemak, trigliserida, kolesterol, dan lipoprotein seperti FLDL untuk mengangkut lemak ke jaringan tubuh. Hati juga mengubah kolesterol menjadi asam empedu yang membantu pencernaan dan penyerapan lemak di usus. Yang ketiga yaitu metabolisme protein dan asam amino. Protein dipecah menjadi asam amino, amonia yang terbentuk dari proses deaminasi bersifat toksik sehingga diubah menjadi urea melalui siklus urea. Urea kemudian dikeluarkan melalui ginjal bersama urin. Yang keempat yaitu sintesis asam empedu. Kolesterol diubah menjadi asam empedu, kemudian dikonjugasikan dengan glisin atau taurin menjadi garam empedu. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah
dicerna dan diserap. Yang kelima, biotransformasi. Hati menetralisir berbagai zat asing seperti obat-obatan, alkohol, dan racun melalui enzim sitokrom P450. Dan zat tersebut diubah menjadi bentuk yang lebih larut air sehingga mudah dikeluarkan melalui empedu atau ginjal. Yang keenam yaitu metabolisme etanol. Etanol diubah menjadi asetaldehida oleh enzim ADH, kemudian menjadi asetat oleh aldeha, dan akhirnya menjadi asetil CoA yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Pada saat kali ini, saya akan menjelaskan tentang enzim, protein, hormon, dan molekul penting yang berperan dalam biokimia hati. Hati merupakan pusat metabolisme yang berfungsi mengatur kadar gula darah, menghasilkan protein, mendetoksifikasi racun, serta mengolah berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, ada enzim utama yaitu glukokinase dan glukosa 6 atau fosfatase yang berperan mengatur kadar glukosa darah. Glukokinase mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat untuk disimpan atau digunakan sebagai energi, sedangkan glukosa 6-fosfatase mengubahnya kembali menjadi glukosa. Saat tubuh membutuhkan energi, PEPCK dan piruvat karboksilase berfungsi dalam gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru ketika kadar gula darah rendah. Enzim siklus urea mengubah amonia yang beracun menjadi urea, sedangkan sitokrom atau P450 berperan dalam proses detoksifikasi obat, alkohol, hormon, dan zat beracun. Yang kedua, ada protein sintesis. Hati menghasilkan albumin yang menjaga tekanan osmotik darah dan mengangkut berbagai zat. Selain itu, hati memproduksi faktor pembekuan darah seperti fibrinogen, protrombin, serta faktor 7, 9, dan 10 untuk menghentikan pendarahan. Hati juga membentuk VLDL yang berfungsi mengangkut trigliserida dan kolesterol ke jaringan tubuh. Yang ketiga, ada hormon pengatur. Insulin menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan pembentukan glikogen dan penyimpanan lemak. Glukagon meningkatkan kadar gula darah melalui pemecahan glikogen dan pembentukan glukosa baru. Epinefrin meningkatkan pemecahan glikogen saat tubuh membutuhkan energi cepat. Sedangkan kortisol membantu mempertahankan kadar glukosa darah selama puasa atau stres. Keempat hormon ini bekerja seimbang untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Dan yang keempat dan yang terakhir, ada molekul penting dalam biokimia hati. Yang pertama ada glukosa, glikogen, asam lemak, trigliserida, dan kolesterol berperan sebagai sumber energi dan bahan pembangun sel. Urea merupakan hasil akhir metabolisme protein yang dikeluarkan melalui ginjal, sedangkan bilirubin adalah hasil pemecahan hemoglobin yang diproses di hati dan dikeluarkan melalui empedu. ATP dan NADH menyediakan energi untuk berbagai reaksi metabolisme, sementara koenzim A membantu membawa glukosa asetil di dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada slide pertama menjelaskan berbagai proses metabolisme yang berlangsung di hati, yaitu bagaimana hati mengolah zat gizi yang berasal dari makanan agar dapat digunakan, disimpan, atau dikeluarkan oleh tubuh. Pada metabolisme karbohidrat, hati menjaga kadar glukosa darah tetap normal melalui 3 proses, yaitu glikogenesis atau menyimpan glukosa menjadi glikogen. Yang kedua yaitu glikogenolisis atau mengubah glikogen kembali menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi. Dan yang ketiga yaitu gluconeogenesis atau membentuk glukosa baru dari laktat, gliserol, dan asam amino ketika cadangan glukosa menurun. Pada metabolisme lipid, hati mensintesis trigliserida, kolesterol, fosfolipid, badan keton, asam empedu, dan lipoprotein yang berfungsi mengangkut lemak ke jaringan tubuh. Dalam metabolisme protein, hati memerlukan deaminasi amino, mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea melalui siklus urea, serta mensintesis protein plasma. Selain itu, hati menghasilkan asam empedu yang membantu pencernaan dan penyerapan lemak, melakukan detoksifikasi obat dan racun melalui
reaksi fase 1 dan fase 2 agar mudah dikeluarkan dari tubuh serta memetabolisme etanol menjadi asetil KOA yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan energi. Pada slide ini, saya akan masuk komponen-komponen yang berperan dalam menjalankan proses metabolisme. Komponen tersebut meliputi enzim seperti glukokinase, glikogen sintase, CYP450, ADH, dan ALDH yang berfungsi sebagai katalis hingga reaksi metabolisme dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Hati juga memproduksi protein penting seperti albumin untuk menjaga tekanan osmotik darah dan mengangkat berbagai zat faktor pembekuan darah untuk proses koagulasi serta apolipoprotein yang berperan dalam pembentukan lipoprotein. Selain itu, fungsi hati diatur oleh hormon seperti insulin yang merangsang penyimpanan glukosa, glukagon yang meningkatkan pelepasan glukosa ke darah, epinefrin dan kortisol yang membantu memenuhi kebutuhan energi saat tubuh mengalami stres atau berpuasa. Berbagai molekul penting seperti glukosa, glikogen, asetilbenzin A, ATP, NAD+, dan atau NADH, kolesterol, dan asam empedu juga menjadi bahan baku maupun hasil dari reaksi metabolisme. Terakhir, pada slide ini menjelaskan bahwa hati tidak menghasilkan antibodi atau imunoglobulin karena antibodi diproduksi oleh sel plasma atau limfosit B, tetapi hati menghasilkan protein komplemen dan protein fase akut yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Hubungan proses biokimia hati dengan kondisi tubuh normal. Hati merupakan organ metabolisme utama yang menjaga homeostasis tubuh melalui pengaturan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, menjaga homeostasis glukosa darah. Hati berfungsi menjaga kadar glukosa darah agar tetap stabil. Setelah makan, kadar insulin meningkat sehingga hati mengambil glukosa dari darah dan menyimpannya sebagai glikogen. Sebagian glukosa juga digunakan dalam proses glikolisis untuk menghasilkan energi. Kemudian saat berpuasa, kadar glukagon akan meningkat sehingga hati memecah glikogen dan membentuk glukosa baru dari laktat, gliserol, dan juga asam amino. Mekanisme ini memastikan agar organ-organ penting seperti otak tetap memperoleh pasokan glukosa meskipun tidak ada asupan makanan. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan energi tubuh. Hati mampu beralih antara penyimpanan dan pelepasan energi sesuai kondisi tubuh. Pada keadaan kenyang, hati menyimpan kelebihan nutrisi. Pada keadaan puasa, hati melepaskan glukosa dan menghasilkan badan keton sebagai sumber energi alternatif. Kemampuan ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan fungsi organ secara normal meskipun terjadi perubahan asupan makanan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai hubungan proses biokimia hati dengan kondisi tubuh normal. Bagian yang pertama adalah mengatur metabolisme protein. Hati menghasilkan sekitar 85-90% protein plasma, terutama albumin dan faktor pembekuan darah. Albumin berfungsi menjaga tekanan osmotik darah sehingga cairan tetap berada di dalam tubuh pembuluh darah, serta mengangkut berbagai molekul seperti hormon dan obat. Selain itu, hati juga menghasilkan faktor-faktor pembekuan yang berperan penting dalam proses hemostasis atau penghentian pendarahan. Hati juga memecah asam amino. Dari proses ini dihasilkan amonia yang bersifat toksik.
Selanjutnya, amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea sehingga aman dan dapat dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Selanjutnya adalah menjaga keseimbangan energi tubuh. Hati mampu menyesuaikan metabolisme sesuai kondisi tubuh. Saat kenyang, hati menyimpan kelebihan nutrisi sebagai cadangan energi. Sedangkan saat puasa, hati akan melepaskan glukosa ke dalam darah dan menghasilkan badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi tubuh. Mekanisme ini membantu menjaga pasokan energi tetap stabil meskipun tubuh tidak mendapatkan asupan makanan. Dan bagian yang terakhir adalah detoksifikasi senyawa berbahaya. Hati memetabolisme obat-obatan, alkohol, dan berbagai zat asing menjadi bentuk yang lebih aman. Selanjutnya, hasil metabolisme tersebut akan dikeluarkan melalui urin atau empedu. Dengan demikian, hati melindungi tubuh dari penumpukan zat-zat toksik yang dapat merusak sel dan jaringan. Oke, mungkin sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada salah satu gangguan biokimia hati adalah non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD, yaitu kondisi ketika terjadi penumpukan lemak berlebih di dalam sel hati tanpa disebabkan oleh konsumsi alkohol. Penyakit ini sering dikaitkan dengan obesitas, resistensi insulin, dan diabetes tipe 2. Pada NAFLD terjadi perubahan besar pada metabolisme hepatosit. Pertama, glikolisis meningkat, sehingga pembentukan pirufat dan laktat menjadi lebih tinggi. Akumulasi laktat kemudian merangsang pembentukan lemak baru di hati dan memperburuk perlemakan hati. Yang kedua, ada terjadi peningkatan de novo lipogenesis, yaitu sintesis asam lemak di hati. Pada saat yang sama, proses pencernaan tidak mampu mengimbangi peningkatan pembentukan lemak tersebut sehingga trigliserida terus menumpuk di dalam hepatosit. Kondisi ini merupakan ciri utama NAFLD. Nah, selain itu, fungsi mitokondria juga mengalami gangguan yang dimana walaupun aktivitas siklus asam sitrat meningkat, produksi ATP justru menurun dan pembentukan reaktif oksigen spesies meningkat atau ROS, menyebabkan stres oksidatif yang dapat memicu peradangan, kerusakan sel hati hingga perkembangan penyakit menjadi steatohepatitis, sirosis, bahkan kanker hati. Jadi, gangguan biokimia pada NAFLD tidak hanya berupa penumpukan lemak, tetapi juga melibatkan perubahan metabolisme karbohidrat, lipid, dan fungsi mitokondria yang saling berhubungan, sehingga mempercepat kerusakan hati. Itu dia contoh gangguan atau penyakit biokimia hati. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis biokimia. Yang pertama, terjadinya peningkatan ALT dan AST, yang dimana ALT dan AST ini merupakan enzim intraseluler hepatosis. Pada kondisi normal, kadar enzim ini dalam darah akan rendah. Nah, ketika terjadi kerusakan membran sel hati akibat penumpukan lemak dan stres oksidatif, nah enzim tersebut akan keluar ke sirkulasi sehingga kadarnya akan meningkat. Nah, pada kasus ini, ALT meningkat lebih tinggi daripada AST. Pada pola ini merupakan pola khas pada NAFLD pada stadium awal. Yang kedua ada gangguan metabolisme lipid, yang dimana pada pasien obesitas dan diabetes terjadi retensi insulin, sehingga lipolisis jaringan lemak meningkat, hati meningkatkan sintesis trigliserida, dan oksidasi asam lemak tidak mampu mengimbangi jumlah FFA. Nah, yang ketiga ada gangguan metabolisme karbohidrat, yang dimana hati berfungsi menjaga kadar glukosa darah melalui glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Nah, pada retensi insulin, ketiganya ini tetap berlangsung walaupun kadar glukosa darah sudah tinggi. Nah, yang keempat ada stres oksidatif, yang dimana akumulasi lemak menyebabkan peningkatan beta oksidasi, peroksidasi lipid membran, kerusakan mitokondria, dan inflamasi hepatosis. Proses ini menyebabkan pelepasan ALT dan AST semakin meningkat dan dapat berkembang menjadi NASH bila berlanjut. Yang kelima ada fungsi sintesis hati masih baik. Nah,
Pada fungsi sintesis hati masih baik ini, albuminnya masih normal. Hal ini menunjukkan fungsi sintesis protein hati belum mengalami gangguan yang bermakna, sehingga penyakit kemungkinan masih berada pada stadium awal. Pada kasus ini paling sesuai dengan NAFLD akibat obesitas dan diabetes mellitus. Secara biokimia terjadi peningkatan ALT dan AST akibat kerusakan hepatosis, gangguan metabolisme lipid yang menyebabkan akumulasi trigliserida di hati, dan juga retensi insulin yang meningkatkan produksi glukosa oleh hati, stres oksidatif yang memperburuk kerusakan hepatosis, fungsi sintesis yang masih baik karena albumin dan bilirubin masih berada dalam batas normal. Teman-teman, sebagai penutup, mari kita simpulkan materi biokimia hati ini melalui 4 pilar utama fungsi hati yang ada di slide. Pertama, hati sebagai pabrik dan gudang nutrisi atau sintesis dan penyimpanan. Hati mengatur lalu lintas energi kita. Saat kita makan, glukosa diubah menjadi glikogen. Hati juga yang memproduksi lemak seperti VLDL dan memproduksi protein penting seperti albumin untuk menjaga tekanan cairan tubuh dan faktor pembekuan darah. Kedua, hati sebagai petugas kebersihan atau detoksifikasi. Jadi setiap obat, alkohol, atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu akan disaring di sel hepatosit hati menggunakan bantuan enzim utama yaitu sitokrom P450 agar berubah menjadi produk yang aman bagi tubuh. Ketiga, hati sebagai pusat keseimbangan dan ekskresi. Jadi hati menyaring sel darah merah yang mati menjadi biliburin, membuang limbah nitrogen beracun melalui siklus urea, serta memproduksi cairan empedu untuk membantu kita mencerna lemak di usus. Keempat, yaitu dampak jika biokimia hati terganggu. Jika proses biokimia tadi gagal, seperti pada kasus analisis kita mengenai NAFLD atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, maka akan terjadi penumpukan lemak berlebih atau steatosis. Jika dibiarkan, ini bisa memicu peradangan kerusakan jaringan ikat atau fibrosis hingga kerusakan parah atau sirosis. Jadi kesimpulannya, hati adalah organ metabolik pusat yang sangat krusial atau sangat penting bagi homeostasis tubuh. Melalui pemahaman biokimia hati, kita bisa mendeteksi dini penyakit, misalnya lewat cek darah enzim ALT dan AST di laboratorium sebelum kerusakan hati menjadi tambah parah atau bahkan menjadi permanen.